Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik perut begah, sendawa terus, dan susah BAB. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah perut begah ya, sendawa terus dan susah BAB. Teman-teman semua ya, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Itu memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Teman-teman semua, untuk tema kali ini ya, ini juga sebagai jawaban ya dari pertanyaan subscriber setia yang punya akun Om Macih ya, Om yang menanyakan ya, Pak Gito bagaimana cara mengatasi ya perut begah, sendawa terus, susah BAB. Baik ya, Om Macih mudah-mudahan sedang atensi ya, sehga bisa memenuhi jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa membantu ya apa yang menjadi keluhan. Nah, baik teman-teman ya. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih ya kepada subscriber setia juga, Mas Wawan Bintang ya. Mas Wawan Bintang ini mengirimkan cenderamata ya buat saya ya, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik ya. Mudah-mudahan menjadi semakin sehat ya, semakin murah rezekinya dan sukses selalu ya. Ini sudah saya terima ya. Ya, ini udah nyampe ya. Ini Mas Wawan Bintang dari Tanjung Bintang, Lampung Selatan ya, Lampung Selatan. Nah, ini bagus sekali ya, terima kasih. Langsung saya pakai. Pas sekali ya di jari manis saya ini. Yang satu ini kecubung berlian ungu ya, yang ini ungunya agak tua, terus satu ini yang ungunya muda ya, kecubung berlian ungu muda. Nah, keren lah ya. Oke, terima kasih Mas Wawan Bintang ya. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi kembali ke topik kali ini adalah perut begah, sendawa terus dan susah BAB ya. Kenapa ini langsung saya jawab sebagai konten ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kelihatannya mewakili banyak pertanyaan dari subscriber setia, itu memang sering saya angkat sebagai konten, karena untuk menjawab di komen ya, di kolom komentar itu tidak mungkin saya menulis yang cukup banyak ya, sehingga jawaban itu lebih komplit ketika saya jadikan konten. Mudah-mudahan buat teman-teman semua ya, tidak hanya Mas Om Macih ya, tetapi juga yang lainnya yang masih punya rasa-rasa yang berhubungan dengan
ini ya mudah-mudahan bisa membantu untuk mencari solusinya. Nah, baik teman-teman ya. Jadi ada 3 hal intinya ya. Perut begah, kemudian sendawa terus, kemudian susah BAB. Ini karena penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Jadi bagian dari sensasi yang sangat banyak ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Nah, ini memang sensasi-sensasi ini adalah sensasi yang menurut saya pokok ya. Jadi rata-rata itu mengalami ya. Nah, maka dari itu kita angkat sebagai topik ya. Nah, pertama yaitu tentang seputar perut begah ya. Perut begah itu biasanya tidak hanya begah ya, tetapi begah, kembung ya, sembelit, kadang perih ya, itu rangkaiannya seperti itu. Bahkan sampai di ulu hati juga mengganjal ya. Rasanya enggak nyaman lah pokoknya, itu seperti itu. Nah, ini sebabnya kenapa bisa ada rasa-rasa seperti itu. Nah, ini sebabnya karena dari asam lambung yang naik ya, atau menjadi bertambah volumenya maupun bertambah keasamannya ya. Dan asam lambung itu mengandung gas ya. Gas itu ya seperti angin, sehingga perut kita menjadi kembung, menjadi begah ya. Itu rasanya, perut rasanya penuh ya. Nah, ini karena itu. Jadi faktornya pertama dari asam lambung yang naik dan asam lambung mengandung gas, sehingga rasanya seperti itu ya. Rasanya begah ya. Nah, itu. Selain itu juga bisa disebabkan ya, kenapa asam lambung itu menjadi naik, juga bisa jadi karena faktor makanan ya, atau dari pola makan. Contohnya ketika kita terlambat makan, atau kita makan makanan yang mungkin seperti makanan pantangan ya, katakanlah mungkin terlalu pedas, mungkin terlalu asam, mungkin terlalu berlemak tinggi ya, berminyak, bersantan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kadang bisa memicu seperti itu, perut menjadi begah. Maka untuk pola makan ya silahkan diatur ya. Nah, kemudian bisa juga perut begah itu juga reaksi atau respon lambung karena kita kecapean ya. Ketika kecapean itu juga bisa saja karena dengan kita kecapean, mungkin karena aktivitas jam terbang kita terlalu padat ya, terlalu tinggi, dan akhirnya sampai dengan lupa makan, akhirnya jadi terlambat makan, akhirnya jadi ada reaksi seperti itu yang akhirnya menjadi perut rasanya begah, kembung. Itu juga bisa. Atau bisa juga karena beban pikiran ya. Beban pikiran yang istilahnya bertambah ya, sehingga pikiran menjadi selalu aktif ya, tetapi aktifnya aktif yang negatif ya. Nah, itu akhirnya juga kadang direspon oleh lambung menjadi seperti itu ya, menjadi akhirnya perut terasa begah atau terasa kembung. Atau bisa juga karena faktor emosi ya, emosi. Ketika kita habis marah-marah, contohnya ya, katakanlah misalkan dalam seharian itu kita marahnya itu cukup meningkat lah. Nah, itu biasanya juga respon lambung itu seperti itu ya. Nah, akhirnya menjadi ada rasa-rasa begah. Atau mungkin juga dari beban perasaan ya. Perasaan ketika kita mungkin merasa tersakiti ya, kita merasa mungkin dilecehkan, merasa terhina, merasa tidak merdeka dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga bisa ya, sama saja respon lambung menjadi tidak nyaman ya. Nah, akhirnya menjadi perut rasanya begah, itu seperti itu. Nah, ini sebab-sebabnya ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika kita merasakan sensasi seperti itu ya. Nah, solusinya ketika kita merasakan perut kita begah, terasa penuh, mungkin terasa sembelit ya, mengganjal di ulu hati ya. Nah, pokoknya sensasi di seputar perut ya. Nah, itu solusinya ya pertama kita jaga pola makan kita ya. Pola makan kita contohnya waktunya menjadi teratur ya. Teratur sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Kalau yang misalkan jadwalnya sehari 3 kali ya sudah, kita selalu tepati. Kalau misalkan kita mungkin karena masih dalam masa pemulihan ya, mungkin
jadwalnya sehari itu 4 kali atau mungkin 5 kali, ya sudah, kita ikuti saja seperti itu. Yang penting intinya teratur. Kemudian pilihan menunya itu juga menguntungkan ya, artinya kalau yang masih mantang ya hindari dulu pantangan ya. Kalau mungkin yang sudah tidak mantang ya cukup diwaspadai makanan-makanan pantangan seperti makanan yang pedas, yang asam ya, yang berlemak tinggi ya, termasuk minuman seperti kopi ya, minuman beralkohol. Nah, itu semua harus diwaspadai juga, teman-teman. Nah, itu solusinya ya. Termasuk ketika sebabnya itu dari psikis ya, atau mungkin dari pikiran ya, contohnya banyak beban pikiran, ya itu harus dikurangi ya. Kurangi beban pikiran, contohnya mungkin kalau sebabnya karena banyak tugas ya, tugasnya harus dikurangi, mungkin harus dikerjakan oleh orang lain, jangan semuanya ditangani sendiri. Atau mungkin beban pikiran karena permasalahan. Nah, berarti permasalahan itu juga harus dirilis atau harus diselesaikan. Intinya pokoknya harus ada jalan keluar. Setiap apa yang kita pikirkan, nah itu ada jalan keluarnya ya, ada solusinya. Nah, ketika seperti itu maka tidak menambah beban pikiran ya. Itu cara istilahnya mengurangi beban pikiran itu seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dari emosi ya, emosi yang mungkin selalu naik. Nah, itu solusinya ya distabilkan ya. Bagaimana caranya menyetabilkan emosi ya? Contohnya kita latihan untuk bersabar ya, kita berlatih untuk jadi pemaaf ya, kita belajar untuk menerima apa adanya, kita syukuri. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Termasuk juga dari beban perasaan ya, beban perasaan ketika kita merasa tersakiti, merasa menderita, merasa tidak dihargai, merasa mungkin dikucilkan dan lain sebagainya. Pokoknya rasa-rasa yang membuat kita menjadi tidak nyaman ya, tidak enak di hati, itu kadang menimbulkan sakit hati ya. Maka itu obatnya ya buat perasaan kita menjadi jauh lebih bahagia. Itu caranya terserah teman-teman ya. Yang penting intinya kita itu bisa tersenyum dan tertawa. Nah, ketika kita bisa tersenyum dan tertawa, itu berarti perasaan kita itu ada kebahagiaan, teman-teman ya. Nah, itu mungkin jalannya sendiri-sendiri ya. Mungkin kita bisa cukup tertawa ketika misalkan menonton adegan-adegan komedi ya. Bisa juga kita tertawa karena kita melihat ya pemandangan-pemandangan yang unik ya. Bisa juga kita tersenyum tertawa karena kita bersosialisasi dengan orang lain, kemudian kita bisa curhat ya, bisa ngobrol ke sana kemari. Nah, akhirnya kita menjadi beban perasaan kita berkurang ya, akhirnya kita menjadi bahagia. Itu pun bisa. Jadi kebahagiaan itu bisa didapatkan dari mana saja dan kapan saja ya. Nah, kuncinya ya untuk mendapatkan itu yang paling mudah memang ketika kita selalu bersyukur, teman-teman ya. Jadi bersyukur, menerima apa adanya, nah itu pintu untuk membuka kebahagiaan ya. Contohnya ya, ketika saat ini saya minum air putih misalkan ya. Ya sudah, kita syukuri air putih ini ya. Jangan membayangkan minum kopi ya, jangan membayangkan minum teh ya, karena adanya ini ya, itu caranya seperti itu ya. Tetapi kalau sudah minum air putih, kita membayangkannya kopi. Nah, ini nanti air putihnya menjadi tidak nikmat ya, kemudian kopinya juga tidak dapat karena memang nggak ada. Nah, ketika seperti itu munculnya nanti kekecewaan ya. Jadi kita syukuri apa adanya, itu seperti itu. Itu akan membuka kebahagiaan kita mulai dari unsur yang terkecil. Nah, baik, itu yang pertama ya, yang hubungannya dengan seputar perut begah atau sensasi di
perut itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu hubungannya dengan sendawa terus ya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan perut begah ya. Kenapa sendawa terus ya? Itu sebabnya karena perut itu penuh dengan gas ya. Sendawa itu kan proses respon tubuh untuk mengeluarkan gas sebenarnya ya. Jadi sendawa. Jadi untuk mengeluarkan gas memang ada dua. Kalau lewat mulut, lewat atas ya bentuknya sendawa ya. Kalau lewat bawah ya kita hanya buang angin seperti itu. Sebenarnya ini positif ya, ketika kita sendawa terus itu positif ya, artinya respon tubuh yang normal ya. Ketika di dalam perut itu banyak gas ya pasti kita akan sering sendawa ya, atau mungkin sering buang angin. Itu seperti itu. Jadi kita nggak usah resah ya, nggak usah cemas ya sering sendawa. Justru yang bermasalah ketika yang sulit sendawa ya, yang tidak pernah sendawa. Nah ini malah perlu ini apa, harus ditangani ya, karena ketika kita tidak pernah sendawa ya ini kecenderungannya perut itu lebih begah lagi. Itu seperti itu, karena gas nggak keluar ya, itu seperti itu. Nah maka ketika kita merasa sendawa terus ya, ini yang penting pertama itu ya kan, karena sendawa itu karena banyak gas ya. Sebenarnya ini adalah proses normal sih ya, jadi kita nggak perlu cemas ya itu. Nah maka ya keluarkan gas yang ada di dalam di dalam lambung ya, di dalam perut, supaya nanti normal ya, sehingga kita tidak akan sendawa lagi ya, atau tidak akan sendawa terus ya. Nah bagaimana caranya? Yaitu dengan pertama dengan pernafasan ya. Pernafasan ya itu kan yang lebih penting ketika kita proses mengeluarkannya ini lebih banyak ya. Jadi misalkan kita hirup katakanlah 4 hitungan ya. 1, 2, 3, 4. Nah kemudian kita tahan sebentar, katakanlah 2 hitungan, tahan, 1, 2. Nah kemudian kita keluarkan sampai 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ketika seperti itu nanti perut yang tadinya begah, kembung, ini karena gasnya sudah dikeluarkan pada waktu kita mengeluarkan nafas, itu juga akan berkurang teman-teman ya. Rasa begahnya, termasuk sendawanya nanti juga akan berhenti, akan berkurang, karena sendawa ini adalah proses mengeluarkan angin, sedangkan anginnya atau gasnya sudah habis ya, atau sudah normal, ini ya akan berkurang, sendawanya menjadi normal atau menjadi jarang lah seperti itu. Nah itu jadi untuk yang sendawa terus, nah ini caranya lakukan pernafasan ya, rutin seperti itu. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah sering minum air hangat ya. Air hangat itu kan sifatnya juga mengeluarkan gas juga ya, lewat mungkin menjadi seperti menguap lah itu seperti itu ya. Nah itu ketika kita sering minum itu juga akan menjadi mudah keluar. Nah ketika angin sudah normal ya, kita tidak akan sering sendawanya akan normal kembali ya. Kemudian yang terakhir ya, ketika kita masih sering sendawa, ini kadang juga karena respon tubuh yang mungkin belum begitu normal ya, terutama di seputar pencernaan. Nah, supaya menjadi jauh lebih normal, yaitu kita lakukan olahraga ringan teman-teman. Olahraga ringan contohnya ya jalan kaki lah, katakanlah jalan kaki tiap hari itu 30 menit saja ya, 30 menit saja, syukur tidak pakai alas kaki ya, jadi ini jauh lebih sehat juga ya, tidak pakai alas kaki dan berusaha menyentuh ke tanah ya, ke tanah boleh, ke rumput boleh ya, atau ke pasir boleh, ke batu boleh ya, jadi jangan di atas contohnya lantai yang sudah di keramik itu seperti ada penghalang ya untuk ngeground ke buminya itu. Nah maka dari itu usahakan jangan pakai sandal. Nah itu cukup katakanlah 1 hari itu setengah jam ya dengan jalan kaki, karena dengan jalan kaki ini hikmahnya juga luar biasa ya. Pertama memperlancar istilahnya sirkulasi pencernaan, jauh menjadi lebih lancar, kemudian memperlancar
ini sirkulasi darah ya, kemudian juga memperlancar sirkulasi oksigen. Nah, dengan seperti itu maka nanti tubuh jauh menjadi lebih fresh ya, termasuk yang tadi kita sendawa terus itu juga nanti akan normal dengan sendirinya teman-teman. Maka lakukan saja itu seperti itu. Baik ya teman-teman, ini yang kedua ya, jadi tentang sendawa terus itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu susah BAB ya. Ini juga sensasi yang sering kita alami bagi penderita asam lambung, GT-NCD psikosomatis. Banyak yang mengalami susah BAB ya, atau buang air besar lah ya itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itu sebabnya karena memang pencernaan terganggu ya, terganggu karena asam lambung yang sedang tidak normal. Nah, akhirnya kan pencernaan tidak normal. Nah, ketika pencernaan tidak normal ya sudah, BAB itu kan efek ya daripada pencernaan. Kalau pencernaan lancar otomatis BAB-nya akan lancar ya. Tetapi ketika pencernaannya sedang terganggu karena asam lambungnya tidak normal, nah akhirnya ya BAB ikut tidak normal atau kadang menjadi susah BAB, atau mungkin BAB tetapi mungkin terlalu lembek ya, atau malah mungkin ada yang mules dan sebagainya, atau mungkin ada yang terlalu keras. Nah, ini karena kadang pengaruh dari pencernaan yang tidak normal yang disebabkan karena ada gangguan asam lambung. Nah, itu yang harus kita sadari ya. Nah, tetapi ada caranya bagaimana ketika supaya BAB-nya jauh menjadi lebih lancar. Nah, itu memang istilahnya apa ya? Ya solusinya ya. Solusinya ini ya pertama adalah normalkan asam lambung ya, itu. Nah, kalau asam lambung normal, akhirnya pencernaan normal, biasanya BAB juga akan lancar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu bisa jadi ya BAB tidak lancar karena kita masih kurang cairan ya, kurang cairan, contohnya kurang minum lah ya. Nah, maka dari itu ya penuhi saja dengan cara banyak minum ya, yaitu usahakan minum air putih saja ya, itu lebih baik ya. Nah, itu contohnya banyak minum. Kemudian juga banyak serat ya, serat itu dari sayuran teman-teman ya. Jadi ya silakan saja makannya itu harus banyak sayurnya ya. Ya sayurnya cukup minimal lah, sehingga nanti BAB juga akan menjadi lebih mudah ketika kita makan banyak serat. Nah, selain itu juga usahakan ya tiap hari itu makan buah teman-teman ya. Makan buah ini juga akan memperlancar BAB ya. Nah, buah itu bermacam-macam. Yang penting rasanya manis lah, itu biasanya tidak bermasalah ya di perut ya. Kalau saya seringnya pakai buah pisang ya. Jadi buah pisang contohnya pisang kepok yang saya sering itu ya. Pisang kepok itu pisang yang sering untuk pakan burung itu ya. Burung-burung ocean yang makannya buah itu hobi itu makan pisang kepok ya. Contohnya burung cucak hijau, burung kepodang, burung kutilang, burung cerocokan ya. Nah, itu sukanya makan itu ya. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau nyari di toko buah itu kadang sulit, nggak ada ya, cari di kios burung itu pasti punya ya itu. Nah, itu usahakan makan itu. Itu bahkan saya sampai sekarang yaitu tiap hari masih ya makan pisang kepok itu, walaupun mungkin hanya satu ya atau mungkin dua, yaitu saya selalu makan itu. Itu ternyata juga sangat membantu ya bagi kita-kita yang mengalami penderitaan asam lambung. Tetapi tidak hanya buah itu saja, yang lain juga boleh ya, seperti pepaya juga boleh ya, atau mungkin mangga tapi yang betul-betul udah masak, udah manis ya, itu juga boleh ya, seperti melon, semangka juga nggak apa-apa. Intinya cukupi buah ya, itu seperti itu. Baik ya teman-teman, jadi untuk yang masih punya gangguan BAB tidak lancar ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, pasti nanti akan membaik. Itu cukupi saja ya, usahakan asam lambung menjadi normal, kemudian kita banyak minum, kita makan banyak serat, kemudian juga banyak buah ya, insya Allah itu nanti akan lancar dengan sendirinya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel
berbagi sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.